Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat radiografer yang super senang sekali. Saya Mas Hari Ali dapat kembali menemui Anda di ruang belajar ya. Tepatnya di channel Radiologi Top, yaitu pusatnya belajar radiologi di Indonesia. Bagaimana kabar sahabat-sahabat sekalian? Mudah-mudahan Anda masih tetap semangat untuk terus meningkatkan kompetensi Anda, meningkatkan ilmu dan wawasan Anda. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pemeriksaan uretrosistrografi pada trauma abdomen dengan kasus ruptur uretra. Apakah sahabat-sahabat sekalian sudah pernah menemui kasus yang seperti ini, yakni ruptur uretra? Yes, kejadiannya pada umumnya pada teman-teman yang dinas di bagian instalasi gawat darurat ya, IGD. Jadi misalnya ada pasien karena faktor kecelakaan gitu, kemudian dibawa ke rumah sakit di IGD dan diketahui adanya ruptur. Nah, lebih tepatnya mari kita coba telaah satu persatu, kita tilik dari sisi pengertiannya terlebih dahulu. Trauma itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah luka atau cedera yang dialami oleh seseorang yang mengalami benturan. Adapun trauma dalam konteks ini dibedakan menjadi dua hal. Yang pertama adalah trauma tumpul, yang artinya benturan yang sangat keras. Kemudian yang kedua adalah trauma tajam ya, lawan dari trauma tumpul. Yang dimaksud trauma tajam adalah luka tusuk. Oke, baiklah sahabat-sahabat sekalian. Sekali lagi, trauma berasal dari bahasa Yunani, artinya luka atau cedera, kemudian dibedakan menjadi dua, yaitu trauma tumpul dan trauma tajam. Nah, lebih khusus kita akan membahas tentang ruptur uretra. Ruptur uretra itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah ruptur uretra anterior atau straddle injury. Kemudian yang kedua adalah ruptur uretra posterior yang disebut dengan crash injury. Ruptur uretra biasanya terjadi akibat trauma. Kebanyakan disertai dengan fraktur tulang panggung atau pelvis ya, khususnya pada daerah os pubis. Dalam hal ini banyak hal yang menyebabkan terjadinya ruptur pada uretra, dan yang perlu Anda ketahui adalah bahwa pemeriksaan ini dilakukan tanpa dengan persiapan terlebih dahulu. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, uretrosistografi ini pengertiannya adalah sebuah pemeriksaan radiologi konvensional. Tujuannya untuk melihat kelainan dari uretra dan vesika urinaria dengan menggunakan bahan kontras atau kontras media. Sahabat-sahabat saya yang perlu Anda ketahui, ada beberapa persiapan yang harus dilalui ya. Persiapan pasien pada pemeriksaan uretrosistografi adalah tidak ada persiapan khusus terhadap pasien yang mengalami trauma. Biasanya tindakan dilakukan pada pasien yang mengalami pendarahan hebat pada bagian uretranya. Ya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, indikasi dari pemeriksaan ini adalah trauma, kemudian struktur, ada retensi urin, kemudian kelainan kongenital dan fistul serta tumor. Adapun kontraindikasinya ada dua. Yang pertama adalah infeksi akut, kemudian pendarahan hebat. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, sekarang kita lanjutkan pembahasannya adalah mengenai alat dan bahan yang diperlukan. Seperti Anda ketahui, bahan-bahan yang digunakan pada pemeriksaan ini meliputi yang pertama adalah tentu saja bahan kontras ya. Nah, bahan kontrasnya
yang umumnya digunakan adalah urografin ya, karena ini termasuk ionik, tidak masalah karena tidak melalui pembuluh darah. Ukurannya adalah perbandingan 1:4, artinya misalnya kita menggunakan bahan kontras sejumlah 50 cc, makanya campurannya atau cairan NaCl berarti 4 ya, berarti 200 ya. Kalau 50 cc berarti ada 200 NaCl. Kemudian selain itu ada cairan NaCl sejumlah 200 sampai 300 sesuai dengan ukuran perbandingan, kontras media 50 cc hingga 100, juga yang keempat adalah gliserin. Lantas berikutnya adalah persiapan alat. Apa saja alat-alat yang dipakai atau yang digunakan? Karena ini adalah pemeriksaan radiologi, maka yang utama adalah pesawat sinar X, kemudian marker baik itu kanan maupun kiri sebagai nanti penanda ya atau identifikasi. Kaset yang kita gunakan cukup ukuran 24 x 30, kemudian kateter serta spuit. Jangan lupa kita siapkan juga sarung tangan ya, handscoon, kemudian kasa steril, ada bengkok atau mangkok kecil, kemudian kapas alkohol, plester, juga baju pasien. Inilah beberapa peralatan dan bahan yang kita gunakan dalam pemeriksaan uretrosistografi. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, beberapa peralatan ini sebaiknya sudah kita siapkan sebelum kita melakukan pemeriksaan. Pada layar monitor Anda tadi bisa melihat kami tempatkan dalam sebuah wadah ya, dalam hal ini adalah troli, sehingga nanti bisa kita gunakan dengan lebih cepat ya, lebih mudah karena bisa mobil ya, bisa bergerak. Bagaimana dengan penata laksanaannya? Proyeksi pemotretannya ada dua, yaitu posisi AP dan oblik, baik itu oblik kanan maupun oblik sebelah kiri. Bagaimana posisi AP? Posisi pasien tiduran di atas meja pemeriksaan atau supine, kemudian posisi objeknya fokus pada daerah pelvis. Adapun arah sinarnya vertikal, tegak lurus dengan kaset. Inilah proyeksi dari antero-posterior ya. Jadi arah sinarnya tegak lurus ke arah kaset, kemudian objeknya fokus hanya pada daerah pelvis. Kemudian untuk proyeksi pemotretan berikutnya, ini untuk menentukan bahwa pasien kita sudah benar-benar true AP atau tidak, maka kita bisa melihat dari posisi kaki ya. Jadi posisi kakinya itu harus membentuk seperti ini ya. Jadi dimasukkan secara internal ya, jangan kemudian membuka. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, sekarang kita lihat pada proyeksi berikutnya, yaitu proyeksi lateral ya, baik itu lateral kanan maupun lateral, bukan lateral tetapi oblik, baik itu oblik kanan maupun oblik sebelah kiri ya. Ini RPO atau LPO. Kalau RPO berarti right posterior oblique, artinya ada di sisi sebelah kanan yang dekat dengan kaset. Kalau LPO berarti left ya, yang bagian kiri yang dekat dengan kaset. Posisi pasien supine di atas meja pemeriksaan, kemudian dirotate, dimiringkan sebesar 30 derajat. Posisi objek fokus pada daerah pelvis, kemudian arah sinar vertikal tegak lurus dengan kaset. Adapun koordinasi menggunakan luas lapangan seluas objek dari pemeriksaan, tentu saja berarti sekitar daerah pelvis. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, sekarang mari kita lihat bagaimana cara atau metode memasukkan bahan kontras. Pemasukan kontras media menggunakan dua arah, yaitu secara antegrade atau menggunakan kateter sistotomi dan secara retrograde, yaitu melalui uretra ya. Jadi arah dari bawah gitu ya menuju ke atas. Pemasukan bahan kontras ini dilakukan oleh dokter, baik itu mungkin ada dokter radiologi atau dokter jaga, atau mungkin dokter urologi ya, yang jelas oleh tenaga medis. Adapun kita dalam kapasitas ini untuk teknik radiografinya. Jadi ini sebuah kolaborasi ya, sinergi antara radiografer dengan dokter. Bahkan kadang juga dibantu oleh tenaga kesehatan lain seperti perawat.
Bagaimana cara pemasukannya? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kontras media dimasukkan ke dalam vesika urinaria melalui kateter sistotomi sejumlah 200 cc. Nanti bisa kita foto, kemudian nanti bisa kita lihat dan kita konsultasikan dokter ahli radiologi apakah volume sejumlah 200 cc ini sudah mencukupi atau perlu penambahan. Sedangkan untuk pemasukan kontras dalam uretra, kita menggunakan speed 50 cc dengan kateter tip dengan didorong secara perlahan melalui meatus uretra eksterna. Kemudian sesaat setelah itu langsung kita lakukan pemotretan. Ini adalah contoh gambaran bagaimana memasukkan bahan kontras melalui uretra ya. Nah, ini adalah contoh radiograf atau gambaran dari hasil pemeriksaan uretrosistogram. Berkas warna putih yang ada tanda panah ini menunjukkan gambaran dari vesika urinaria ya. Kemudian adapun yang berkas putih memanjang yang ditunjukkan oleh warna kuning ini adalah saluran dari uretra. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kemudian bisa kita lihat gambaran dari ini adalah proyeksi AP ya. Ini menunjukkan tentang kapasitas dari ureter yang ada tanda panahnya, dan kemudian warna putih yang di bawah itu adalah gambaran dari uretra. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, karena ini adalah kerjasama antara dokter radiologi, dokter urologi, dan radiografer, maka perlu dijalin komunikasi. Demikianlah pembahasan mengenai pemeriksaan dari uretrosistografi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila Anda merasakan apa yang telah disampaikan ini memiliki manfaat, silahkan Anda like dan Anda share agar banyak diketahui kemanfaatannya oleh sahabat-sahabat kita yang lain. Dan apabila Anda masih ingin terus bisa mengikuti channel ini dan tidak ketinggalan dari updatean terbaru dari channel ini, silahkan Anda subscribe dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.